Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Undipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.undipin.co.id untuk info lebih lanjut. Mungkin kita sempat mikir kalau air cooling itu udah nggak zaman sekarang ini karena udah banyak banget all-in-one water cooling atau liquid cooling yang beredar di pasaran. Tapi sebenarnya air cooling juga mempunyai nilai plus. Selain nggak perlu khawatir bocor, air cooling juga dapat memberikan airflow ke area VRM motherboard kita sehingga VRM juga bisa ikut lebih adem. Bagi pengguna motherboard mid-end atau low-end yang jarang ada heatsink di bagian VRM, air cooling sebenarnya solusi agar VRM masih bisa kejaga adem. Cooler Master menghadirkan Master Air Maker 8 yang mereka sebut ini adalah HSF yang cocok untuk gamer dan overclocker yang tentunya mumpuni untuk mendinginkan CPU dan juga sistem pada PC kita. Master Air Maker 8 menggunakan teknologi 3D Vapor Chamber untuk material heatsinknya. HSF ini juga dibekali dengan 8 buah heat pipes yang di bagian bawahnya dilapisi dengan aluminium fins. Cooler Master mengatakan bahwa Master Air Maker 8 adalah HSF bertipe modular, di mana pada HSF ini, kalian dapat mengcustom beberapa bagian dari HSF-nya, seperti mengganti fan-nya dengan fan kesukaan kalian, dan juga mengganti style cover heatsink-nya. Cover heatsink ini juga bisa dipasang dengan mounting 3D printing sehingga cocok kalau kalian hobi modding PC. Untuk paket kelengkapannya, Cooler Master memberikan aksesoris yang terbilang cukup lengkap beserta bracket fan 12 cm untuk mengganti ke fan lain. Juga di sini kita udah mendapatkan thermal paste. HSF ini udah hampir mensupport semua soket prosesor baik itu Intel maupun AMD, akan tetapi di sini Cooler Master belum memberikan bracket mounting AM4. Jika motherboard Ryzen kalian memiliki hybrid mounting seperti Asus Crosshair 6 Hero, seharusnya kalian nggak perlu khawatir karena motherboard AM4 yang punya hybrid mounting tetap bisa menggunakan mounting AM3. Atau kalian bisa aja kontak distributor Cooler Masternya untuk menanyakan ketersediaan mounting AM4-nya. HSF ini memiliki dua buah blade fan berukuran 14 cm dengan LED berwarna merah. Di ukuran yang sebesar ini, Master Air Maker 8 terbilang cukup ringan sehingga nggak mengkhawatirkan kita buat menggunakan casing tower. Pemasangannya pun menurut gua nggak sulit. Panduannya gampang dipahamin dan semua bahan mountingnya cukup solid. Di sini gua memasang HSF-nya pada motherboard Asus Maximus 8 Ranger, yaitu soket LGA 1151 untuk Intel. Untuk soket lain seperti LGA 2011 dan AMD, kalian cukup baca aja panduan singkatnya karena ini sumpah gampang banget masangnya. Sayangnya cooler yang terbilang gemuk ini bisa dibilang terlalu ceper. Heat pipes yang kurang tinggi menyebabkan kita jadi nggak bisa menggunakan RAM yang heat spreader-nya besar atau tinggi. Sebenarnya masih bisa diakalin sih karena fan-nya bisa di-slide. Cuma kelihatannya jadi agak aneh aja gitu dan otomatis udara yang dihembuskan fan-nya nggak mengarah penuh ke heatsinknya. Jadi gue saranin lebih baik jangan menggunakan RAM yang tinggi-tinggi. Kalau yang ada heat spreader-nya, coba cari yang low profile RAM-nya seperti Corsair Vengeance LPX contohnya. Nah, untuk pengujiannya di sini gue menggunakan Core i7 6700K dan menjalankannya dengan dua metode. Pertama dengan clock speed default dan kedua overclock di 4,5 GHz 1,35 volt. Pas ngejalanin Furmax saat berjalan di 4,5 GHz, temperaturnya masih di atas H100 EV2 meskipun tipis. Akan tetapi, malah lebih adem pas kondisi default. Urusan tingkat kebisingannya gue akuin Master Air Maker 8 ini sunyi parah. Sama napas gue aja masih berisikan napas gue kali. Bye. Dalam real world test seperti rendering, meskipun CPU tetap berjalan sama-sama 100%, sebenarnya temperaturnya nggak akan sekeras kayak pas jalanin Furmax tadi. Contohnya pas lagi render Vegas ini. Dan dalam kondisi gaming, gue menggunakan GTA 5 sebagai tolak ukur karena game ini punya karakter loss CPU yang cukup tinggi. Sebagai sebuah air cooling, tentu Master Air Maker 8 punya kualitas yang jempolan karena bisa dibilang nggak kalah sama Ayo water cooling berkelas. Cuma memang gue harus banget bilang bahwa dengan harga 1,9 juta untuk HSF ini kayaknya cuma akan dilirik para penggila air cooling aja. Kalau urusan mahal atau enggaknya sih relatif deh. Kalau nggak punya duit ya 100 ribu pun kadang bisa kita bilang mahal. Kalau ngomongin performance, kualitas, fitur emang ini udah jempolan banget. Tapi kalau dibilang ini best value for money, gue pun akan mikir-mikir lagi. Kecuali diskon 50% atau mendadak dapat gratisan.
Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.